Bahkan Pak Menteri itu menghentikan sementara program anestesi PPDS anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mereka memperbaiki dulu tata kelolanya. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di podcast paling fenomenal di Indonesia, Bikin Terang. Kalau udah bikin terang berarti kita nggak usah gelap-gelap. Oh iya dong. Ya kan? Karena apalagi tema kita kali ini mau bahas tentang yang putih-putih. Karena Indonesia udah cerah. Iya. Ya Bu ya? Iya. Yang gelap kalian aja gitu. Kata Pak Luhut, itu kata saya gitu. Nah, karena kita hari ini ngebahas yang terang, karena temanya ini tema tentang dokter yang bajunya putih kan? Iya. Ya. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu, dia seorang dokter meskipun dokter gigi. Dan gigi kan putih juga kan? Betul. Saya tidak sendirian, saya Gayam Sigit, didampingi oleh Mas Bung Purwanto, Pemret dari Sindo News. Dan tamu kita kali ini adalah dokter gigi Ariyanti Anaya. Siapa dia? Biasa dipanggil Bu Ade ternyata. Mungkin dulu anak paling kecil kali ya. Dikirain mau bungsu. Ternyata nggak jadi. Beliau adalah ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Mungkin Anda taunya Konsil Kedokteran. Tapi ini ada yang baru nih Mas Pung. Ya. Konsil Kesehatan Indonesia. Mungkin banyak sebagian dari kita atau Anda juga pasti baru dengar juga Mas. Saya juga iya. Ini kita langsung tanyain aja nih sama langsung dari ketuanya. Bu, itu kalau saya baca tupoksinya itu luar biasa loh Mas. Ya. Yaitu membuat registrasi, pengesahan strata pendidikan kesehatan, kemudian pembinaan medis. Itu udah kayak India aja loh sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya gimana Bu? KKI ini Bu? Ya, jadi memang sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, salah satu ya perubahan yang terjadi adalah di Konsil Kesehatan Indonesia ini. Dulunya seperti tadi Mas Gayam sampaikan bahwa orang taunya Konsil Kedokteran Indonesia. Terus ada lagi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, dengan Undang-Undang 17 ini, maka dua ini digabung menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Jadi di dalam Konsil Kesehatan Indonesia ini kita sekarang tidak hanya mengurus dokter dan dokter gigi saja, tetapi seluruh tenaga kesehatan, termasuk fisioterapi, perawat, bidan gitu ya, ahli gizi, apoteker, ada semua tenaga kesehatan itu di bawah Konsil Kesehatan Indonesia. Nah, dalam tugasnya ini Konsil Kesehatan Indonesia seperti yang ada di regulasi, ya pertama adalah tentu kita membuat regulasi-regulasi yang terkait konsil ini, kewenangannya. Kemudian juga kita memberikan surat tanda registrasi kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang dianggap sudah kompeten untuk menjadi tenaga kesehatan. Ya. Kemudian kita melakukan pembinaan dan pengawasan gitu, terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan karena konsil itu dibentuk untuk memastikan bahwa mutu dari pelayanan kesehatan dan profesionalisme dari tenaga kesehatan ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tentunya kalau kita melihat dari sini itu dimulai kita menyusun standar kompetensi untuk seluruh pendidikan ya. Kemudian juga kita menyusun standar profesi. Kemudian kita melakukan bekerja sama dengan kolegium untuk memastikan melakukan uji kompetensi. Nah, sehingga nantinya tentunya diharapkan tenaga-tenaga kesehatan ini begitu mereka mendapatkan STR, mereka kemudian juga layak untuk mendapatkan untuk bisa berpraktek seperti itu. Jadi anggotanya berapa Bu? Dan KKI itu bertanggung jawab kepada siapa Bu? KKI itu bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Melalui Menteri Kesehatan? Iya, Menteri Kesehatan. Okay. Nah, di dalam struktur kami dibantu oleh Majelis Disiplin Profesi. Jadi ketika ada masalah hukum, maka ada Majelis Disiplin Profesi
yang akan membantu kita, dan juga kita dibantu oleh alat perangkat alat membantu kita adalah kolegium. Jadi ada ahli cabang ilmu, ada 81 cabang ilmu yang ada di bawah kita. Iya, dokter spesialis jantung, saraf, apa semuanya ada di situ. Gitu. Berarti anggotanya berapa Bu totalnya Bu? Totalnya kita ada 120-an. 120? Iya, di situ. Berarti registrasi dokter segala macam udah bukan ID lagi, langsung KKI sekarang? Registrasi di KKI. Di KKI. Iya, baik itu WNI atau WNA, ya kan sekarang dokter asing kan juga banyak tuh. Itu juga semuanya di KKI. Kalau dokter mau mendapatkan izin untuk mereka melakukan pendidikan PPDS, itu STR sebagai pendidikan itu juga di KKI. Jadi ID fungsinya apa Bu? Kalau dulu kan kita urusan dokter ID, kesehatan ID. Nah sekarang gimana Bu? Sebenarnya dari dulu STR itu diberikan oleh KKI, bukan oleh ID. Oleh konsul kedokteran ya dulu ya? Iya, Konsul kedokteran betul. Ya? Tidak pernah ID memberikan STR, karena STR itu adalah produk pemerintah ya gitu loh. Sementara ID organisasi profesi. Organisasi profesi. Nah itu yang mungkin perlu diperjelas gitu ya. Gitu. Tapi waktu itu ID mengeluarkan rekomendasi. Betul. Bahwa yang ini dapat STR atau tidak gitu. Ya. Salah satu dulu persyaratan untuk mendapatkan STR itu adalah rekomendasi dari ID. Kemudian juga STR ini dilakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali gitu ya. Kemudian setiap tenaga medis, tenaga kesehatan itu juga harus mempunyai SIP, surat izin praktek. Nah ini juga diperpanjang 5 tahun sekali, dan ini juga harus mendapatkan rekomendasi dari ID. Nah sekarang tentunya kita ini kan butuh dokter ya, kita perlu percepatan, kita sudah memapping di mana tempat-tempat yang ada, dan kita sudah berkoordinasi dengan institusi pendidikan bersama kolegium. Artinya tentunya STR ini bisa dikeluarkan ketika satu tenaga medis dan tenaga kesehatan ini sudah mumpuni, sudah melewati uji kompetensi, sudah lulus, harusnya dia udah bisa langsung dapat STR. Berarti kalau kayak kemarin nih banyak dokter bermasalah, ada yang pelecehan, PPDS melakukan hal-hal yang negatif lah. Nah itu mereka tuh yang kasih peringatan, yang memberikan hukuman itu udah KKI sekarang? KKI, karena KKI yang memberikan STR, maka KKI lah yang berhak untuk mencabut STR-nya kan gitu. Ya kan? Nah makanya di situ pun ada fungsi pembinaan dan pengawasan. Memang ID sebagai organisasi profesi tentu akan bekerja dari ranah etik ya. Tetapi ketika etik itu sudah dianggap mengganggu kualitas dari pelayanan, maka KKI akan masuk ke dalam ranah KKI. Oke. Kan Mas Pung, kan kemarin kita wawancara sama ketua ID kan, dokter Selamat. Sahabat saya itu. Ada beberapa hal yang dia kenal lama saya. Iya, kayaknya ID jadi dikebiri nih. Tapi kita sebelum lanjut kita dengerin dulu ya, cuplikan wawancara. Biar jelas nanti ya. Bikin terang dengan dokter Selamat di ketua ID. Makanya saya heran, kami berjuang mati-matian untuk anggaran kesehatan tinggi. Dinaikkan, sesuai WHO itu kan 15% dari APBN. 15%. Ya, tapi kalau nggak 15, 10% lah, 10%. Ya. Begitu sudah gede, alokasinya Pak. Buat apa? Alkes misalnya, kan repot. Harusnya kan untuk SDM, sama untuk program. Alkes tadi berapa Dok? 67? Nggak tahu, saya nggak tahu. Spesialis kewenangannya apa aja, itu semua ada. Kemudian ada SOP, begitu dokter sudah meriksa tempatnya di mana, siapa yang mendampingi, menulis resep, resepnya sudah lengkap belum, umur, berat badan dan lain-lain. Yang membawa resep ke apotek siapa itu ada semua itu. Kemudian yang ngambil obat siapa itu ada semua. Itu namanya tata kelola rumah sakit. Makanya rumah sakit ada akreditasi rumah sakit. Ini menurut saya ada keteledoran. Mungkin tata kelolanya kurang baik. Padahal itu rumah sakit vertikal loh. Rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Iya. Hebat kan? Di bawah Kementerian Kesehatan tipe A. Itu rujukan se-Bandung Raya itu. Tipe A kan? Iya. Saya Dengan kuliah di Bandung. Jadi ya RSHS tuh kayak top notch-nya rumah sakit. Dengan kejadian seperti ini, masyarakat jadi tidak percaya.
Artinya bisa, mohon maaf, tanda kutip, rumah sakit ini aman nggak sih bagi masyarakat kan itu. Apalagi kejadiannya lebih dari sekali, 2 kali. 2 kali katanya. Iya, mungkin lebih juga, nggak tahu kan. Itu kalau tipe A itu berarti langsung. Misalnya tidak viral, Iya. terbuka nggak? Oh enggak. Iya. Enggak kebuka. Nggak kebuka gitu loh. Artinya apa? Ini momentum viral itu dibuat untuk rumah sakit harus bertanggung jawab. Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan itu rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan oleh SDM yang ada di rumah sakit. Jadi bisa Rumah sakit yang bertanggung jawab. bisa minta ganti rugi Oh bisa. perdata dong, Dok? Bisa. Kalau tipe A seperti RSHS itu kan berarti langsung di binaan Kementerian Kesehatan. Langsung. Direkturnya juga yang nunjuk Menteri Kesehatan. Kita minta tanggapan dari Bu Ade nih. Yang terakhir dulu tuh soal yang kasus PPDS kemarin, bahwa Dr. Slamet bilang dokternya iya salah, tapi rumah sakitnya juga mesti bertanggung jawab. Terus dia nyebut tadi soal Ikut bertanggung jawab. binaan dari Kementerian Kesehatan. Kenapa kok ada dokter bisa ngambil obat bius langsung ke kamar sendirian tanpa didampingi oleh dokter atau didampingi oleh pihak yang ada di lokasi. Silakan Bu Ade. Kalau kita lihat kasus yang di Hasan Sadikin ini kan kasus residen ya. Residen, ya. PPDS, Ya. bukan dokternya Hasan Sadikin. Hmm. Tentunya mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa kalau kita belajar atau kita mengikuti program dokter spesialis, itu yang sekarang ini kan dari UNPAD ya. Jadi mereka Ya. masuk dari UNPAD dan sebagian besar mereka itu belajarnya tuh di rumah sakit. Lebih dari 90% waktu dia di rumah sakit. Karena mereka tuh latihan melihat langsung praktek ya. langsung praktek Ya. kepada konsulennya ya oke. gitu, yang diajari oleh konsulennya untuk sambil mengerjakan gitu. Nah, kasus yang di Hasan Sadikin ini kan memang kasusnya adalah residen dari UNPAD gitu ya, yang sebenarnya harusnya ketika dia ada di rumah sakit maka dia harus mematuhi SOP yang ada di rumah sakit itu. Oke. Ya, nah sekarang ini harus dilihat kembali gitu. Apakah kemudian SOP ini sudah dikasih tahu kepada mereka ketika mereka mau masuk rumah sakit apa-apa saja yang nggak boleh. Gitu. Nah, tentunya si rumah sakit sendiri memang harus bertanggung jawab terhadap semua proses yang ada di rumah sakit itu. Ya, walaupun itu dilakukan oleh residen sambil berpraktek, tetapi karena ini langsung ke pasien yang ada di Hasan Sadikin, ya tentu Hasan Sadikin harus bertanggung jawab lah ya dengan adanya hal seperti ini. Nah, saya setuju tadi disampaikan oleh Pak Ketua IDI bahwa memang ini harus dilihat kembali tata kelolanya. Kenapa bisa ada narkotika kan kalau obat anestesi, kok bisa gitu ya keluar gitu. Padahal harusnya pada saat dia keluar dari depo farmasi 3, maka harus balik lagi laporannya 3. Berapa dipakai, berapa sisa itu harus. Kenapa ini bisa ada yang hilang gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Inilah kemudian tentu Pak Menteri juga sudah langsung menginstruksikan bukan hanya kepada Hasan Sadikin tapi kepada seluruh rumah sakit vertikal. Untuk melakukan perbaikan tata kelola terhadap hal tersebut dan bahkan Pak Menteri itu menghentikan sementara program anestesi PPDS anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mereka memperbaiki dulu tata kelolanya dan melakukan investigasi dengan baik kenapa hal ini bisa terjadi. Termasuklah kemudian ini ada di ruang kosong kan waktu itu kan dilakukan gitu ya. Sehingga sekarang kita Kementerian Kesehatan membuat SOP bahwa ruang kosong harus dikunci, harus apa gitu ya. Ya ini memang suatu pukulan lah, tetapi tentunya kita juga harus memberikan apresiasi respon cepat dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan langkah-langkah mitigasi preventif agar kasus ini tidak terjadi lagi.